Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dan nilai Allah jualah pagi hari ini kita dapat berkumpul semoga kita dilipat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan derajat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Yang belum pengajian kemarin halaman 351 lah. Saya kemarin bicarakan bagaimana caranya untuk mendudukkan diri di ufukul a'la, di puncak yang tertinggi. Ufukul a'la ini tempatnya di atas dari langit ketujuh. Dianjurkan kepada kita sekarang untuk mendudukkan diri di ufukul a'la, di puncak yang tertinggi, supaya setelah terpisah antara jasmani, rohani kita kembali sampai ke Sidratil Muntaha. Di situ kita bertemu pertama lawan Nabi, yang kedua lawan Tuhan. Semalam sudah dijelaskan lah. Ufukul a'la dan Sidratil Muntaha sama, artinya puncak yang tertinggi. Cuman bedanya bagi kita hanya di ufukul a'la. Kalau Nabi setelah langit ketujuh naik Nabi ke ufukul a'la, kemudian langsung dan Sidratil Muntaha. Pada ketika Mi'raj masa hidup Nabi nyampai ke Sidratil Muntaha, jasmani rohaninya ada, kita hanya rohani kena juga dulu lah. Tapi sekarang ngaji syuting kalau aja begitu nyata. Tapi kalau sampai jar malam support ke Sidratil Muntaha sekarang kadang lagi mendunia. Anak-anak udah kain tanah lagi tuh, saking asiknya tanah, asik lah. Sampai di dalam kitab Tanwirul Hukum dikatakan kayak ini nah. Nih, laisa tubki il asyikina dzunubun, tidak tertinggal bagi orang asyik. Kasih lawan Tuhan mau Nabi nih, apa yang kada tertinggal kembalinya kena dosa. Kalau tetap ada lagi berdosa untuk kembali ke hadirat Tuhan. Karena saking asiknya mencari asiknya liweh, yang nyamber beda asik lah. Dasar mengarang asin kau ada tagih segala-galanya itu mana emasnya, aduh luar biasa justru. Karena asiknya orang nanti buka dinding lawan Tuhan Nabi. Jadi jadi saya sama Ahmad Dhani di dalam munajatnya apa ujar beliau,
Ini perkataan beliau, wasbilis sitra al jami, bukaan dinding semuanya. Dinding apa? Dinding sifat, dinding asma, dinding zat. Jami ini semuanya. Kalau bahari masjid pakai Jumat ngarnya masjid jami aja berataan. Nah ini bertambah ujungnya. Bahari aja orang bahagia. Masjid jami dokteran, masjid jami di Sungai Miai, masjid jami di Sukuin gitu. Hati jamin kita berkumpul berataan dengan sama-sama melaksanakan ibadah seperti sembahyang. Jumat itu kan wajib tuh kata kawan. Sampai 3 kali berturut pada sembahyang Jumat mau menapik mukhalisan tuh. Aku garang 20 hari paksa di Jumat ketiga turunnya. Kemarin tuh garangnya kan ada tesi di Tamban, ribut orang Tamban. Karena besokannya diantar jadi apa kan apa. Nah tukarkan ini nah 2.400.000. Nah kerjaan aku di Banjar caranya kan bukan meja juga jadi karena kepanasan aku nukan kok kemana. Nah itu yang dikatakan kalau ingin sampai ke puncak yang tertinggi di atas dari 7 lapis langit harus cakanya tanah isir sampai asik bujur-bujur sampai kada ingatan lagi orang lain. Ini kan bisa saat itunya sampai ke Sidratil Muntaha bisa bertamu langsung atau melihat langsung tuh. Pertama lawan Nabi sekaligus kita lawan Tuhan. Kadang kalau kita bicarakan juga kayak apa itu rahasia perusahaan, tidak boleh itu. Nah, Nabi jelas sudah di Al-Quran menerangkan, di Al-Quran disebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di kali yang lain Nabi dasar melihat dengan mata kepala indah Sidratil Muntaha. Nabi di ketika itu di Sidratil Muntaha. Nah, kita mungkin karena saking asiknya tuh, bukan kayak di Jawa tuh guru orang duduk di pekuburan bebaju pada itu lain pada kenali wali pada kan orang Jawa nih ya itu kan orang kali itu pada kenal siapa dia kan itu. Orangnya kalau bujur-bujur asik tuh bersih orangnya pakaiannya bagus, tempatnya bagus ya lah. Di Jawa tuh dia tuh ini kan bukan minta doakan ya lucut ya lah. Ini jadi guru aja anak dia kan. Model-model jangan pahaman apa. Cemar agama, hina agama Yesus lah. Untuk dipelihara oleh Tuhan Yesus ya. Insya Allah kan asal jalannya takut, jalannya rajin-rajin ke puncak yang tertinggi nih kan. Kalau setemat biar kada asik kada apa-apa asa ada juga itu nah ketimbang kada ada gitu nah. Manfaatnya kembalinya roh ini kan nyampaikan apa sih Sidratil Muntaha kita dimana Muhammad dan itunya amun kada sekarang kita menundukkan diri berdoa ini jarang Jerman syukur orang itu kena selamat itu istilah bahasa Sidir. Ini kan main kelas tinggi kita bukan bicara tauhid, bukan cara marifat, kita bicara hakikat, bicara Al-Quran. Wa bil ufuqil a'la. Nabi di ufuk di puncak yang ini. Nah habis hanya sambungannya pula caranya dan ini caranya di sini dipadakan. Baik kan kita punya pesan lagi orang habis datang cetak udah jadi berulang kan sudah kebayar 80 jutaan sudah kalah ciutir jadi berapa kan itu jadi saya 100 juta lebih ya kalau lain ada tambah payu aja ya kalau 420 habis saya sudah bayangkan kan buru-burunya pulang minta lagi kalau sabar ya habis begini. Ada di sini caranya di kitab lain kan ada. Caranya satu, iman tawassala binurihi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti berwasilah atau
Arti wasilah semalam sudah dijelaskan arti wasilah. Ini arti wasilah ini banyak. Al-wasilah tuh ini arti wasilah. Wasilah ialah ini ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Artinya, hai mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah atau yang beribadah kepada Allah. Ini belum selesai ayatnya lah. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu kepadanya wasilah. Jadi diperintahkan Tuhan kita dengan berwasilah. Dengan siapa kita berwasilah? Lihat di hadis. Ini Quran hadis dalilnya. Bukan jalan tauhid, ini jalan wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Berwasilah dengan Nabi. Maksudnya hubungkanlah sekarang diri kita dengan Nabi. Itu arti wasilah. Dan ini merupakan perintah dari Allah kepada mereka yang beriman dan yang bertakwa. Wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah. Pada ayat ini ada 3 jalan Tuhan: iman, takwa, dan wasilah. La'allakum tuflihun, semoga kamu ya Tuhan beruntung. Jadi orang kada wasilah nih anak mati aja udah melayang imannya. Hendak mati melayang. Kenapa? Karena haru-harunya ini nang luar biasa nang datang kita. Ada melihat pan kita. Nah hendak meninggal karena nang tahu. Oleh karena itu dianjurkan kita kan berwasilah Nabi tidak lain tujuannya untuk mendapatkan air telaga Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Sesungguhnya kata Tuhan, kami berikan kepadamu hai Muhammad air telaga Kausar. Jadi air telaga Kausar harus diberikan lawan Nabi, lawan orang yang ada hubungan lawan Nabi. Syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Seteguhkan aja kita meminum air kada bakalan haus kita. Dan Allah berikan kekuatan. Kekuatannya menjalani titian serta mustaqim seperti kilat. Nah ini karena pakai yakat lain lagi orang Banjar tuh pakai belajar nah pakai yakat nah ini berbahaya nih. Kenapa? Karena menurut dalam kitab Dakaiqul Akhbar mengarang Siratul Mustaqim di jalannya di makayil dan makayil lah kakait ada masalah wudhu situ kan belinya kada bes baru dikaitnya alam makayil wudhu ini ternyata gugur ke bawah yang Mustaqim ngaranjin Siratul Mustabau di rambari nggak ada koram tabau karena masalah sembahyang makayil sembahyang bila kurang beres sembahyang di kayaknya lalu memakai sembahyang ini tak gugur selamat dari wudhu sembahyang pulang dan lain-lain pulang. Ini kan dicontohkan oleh Tuhan kepada Nabi ketika Nabi dijalankan dari Masjidil Haramnya sampai ke Masjidil Aqsa lah. Nah jadi arti wasilah rujukul mukmin, kembalinya orang mukmin. Kita ini orang mukmin, arti orang mukmin orang yang percaya dengan Allah dan Rasul dan kepada para malaikatnya, percaya dengan para rasul, percaya dengan kitab yang diturunkan, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan kadar baik yang datang dari Tuhan. Itu arti mukmin. Jadi wasilah artinya kembalinya seorang mukmin
ila awalima barazabil alam, kepada mula-mula yang nampak di alam. Ini kayak maksudnya yang nampak di alam yang terlihat oleh Nabi kita hanya Nur Muhammad. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarafahu ilas sama. Ketika Nabi kita lahir malam itu, malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, mukjizat yang terbesar di dunia adalah mata Nabi ini ke langit. Apa yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Ya dia siapa tadi saung alam kayak ada anggun. Nabi kadang melihat langit dan bumi, siapapun kadang terlihat oleh Nabi. Yang terlihat oleh Nabi yang pertama adalah Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Nabi kepada Jabir, yang pertama Allah jadikan Nur Muhammad sebelum Allah jadikan sesuatu. Kayak itu maksudnya menurut Nabi ini, bukan menurut pendapat Yesus ya. Kalau itu menurut pendapat ahli tauhid bukan salah, tapi kadang nyampai kepada masalah wasilah. Berbahaya nih. Itu tahu itu kakak nabi bidaya misalnya dia di Palangkaraya mata pura aku lupa salam tahun 33 tamat terus salam. Jadi aku bicarakan sih siapa bicarakan ini lagi sampai ke benda. Sebenarnya aku ambil alih dulu aku kalau sementara ganti mualim. Guru aku 25 tahun di Mekah itu mengajari. Alhamdulillah lancar jadi kitabnya ini lancar. Nah, jadi nampak di alam yang terlihat tapi hanya Nur Muhammad lah. Jangan sampai Nur Muhammad masih itu. Mereka belum ada, apalagi kita. Ilmu juga belum ada. Yang Tuhan ya. Jadi kalau menurut saya sama amananilah saya akrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijati muqaddasah wala hijaba bainu wa baina zati muqaddasah. Tidak ada sesuatu apapun yang dekat dari Muhammad dari Tuhan yang suci. Nah kita kembali ke awal Muhammad, mula-mula nampak di alam hanya Muhammad. Itu diri kita sebenarnya kalau ingin para kawan dekat. Kalau aku kan mengatakan para kawan dekat, kalau ingin ada hubungan di lawan Tuhan dan lawan yang lawan Tuhan aja. Kalau lawan Tuhan aja kan dia sasar. Lawan Nabi kan sebagai hamba, lawan Nabi aja juga, lawan hamba aja sesat. Habis yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah pada hakikat orang dekat lawan Tuhan lawan Nabi, atau orang ada hubungan lawan Tuhan lawan Nabi. Sananya kan sudah dijelaskan sembarang. Hanya panah dan isi gerak di Nur Muhammad. Wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang mendinding antara Nur Muhammad lawan Tuhan. Jadi sesuai jar seseman di dalam Tawasul Sidin. Wasbilis sitra alal jami. Bukakan dinding Tuhan. Atas kesunyian artinya lawan Nabi kada dinding, lawan Tuhan kada jami ngarannya. Lain wahid, lain ahad. Sedangkan wahid ahad ini aslinya. Ini yang kada paham bagiannya, punya ayahnya lah guru-gurunya. Aku memamai sampai ke Banjar tuh ada di hadapan dari guru Darul Ilmi Rafalah. Dan mereka sadar harus dapat ilmu. Sayyidina Bilal ibn Rabah telah diketahui masuk Islam kepada Nabi kita. Disiksa Umayyah. Umayyah petuanan Cibilal. Ini di zaman Nabi ini ada budak ini. Budak ini kalau bekerja hasilnya untuk Tuhan. Dia makan aja 4 lawan Tuhan nih. Itu gila. Budak ini jadiah beginian lagi tuh. Pembantu rumah tangga. Kada bergajian bahari zaman jahiliyah. Makan aja. Serah Tuhan aja. Ini kitab kelingnya kalau melawan ada undang-undangnya bahari. Setelah diketahui Umayyah berislam dengan Nabi kita. Disiksa
Bila apa dibawa ke panasnya matahari. Bah, kalau panas di muka ya Allah 41 derajat aja kan. Ini mentul kamu jalan ke Masjidil Haram tuh panasnya benar. Kemudian ditelantangkan ini Bilal, diletakkan di atas perut Bilal batu yang kena. Itu siksaan dari Umayyah. Apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, ahad. Apa arti ahad? Satu-satu. Nah, apa maksud satu-satu? Jangan karena berzikir ahad, ahad. Jangan kayak. Sini bilang kadang melontarkan dengan lidah di hadapan orang kafir Quraisy. Itu rahasia. Nah, jadi ahad-ahad kayak ini ahad satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Ahad pertama itu. Ahad kedua satu nama Nabi, satu diri Nabi. Kayak apa maksudnya? Kan dulu sudah dijelaskan. Walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat di alam sebelum ada malam semesta. Ini asalnya soalnya kan Nabi kada bilang apa-apa dulu. Tuhan berterjali. Wah, kayak itu wujudnya dia bernampak. Kepada siapa terjadi? Kepada Muhammad. Diberi nama oleh Nabi kita dengan nur. Kayak ceritanya. Itulah yang dimaksud. Nabi memberikan nama diri Tuhan. Padahal hakikat hanya dengan nur. Satu nama Tuhan di alam hakikat. Kalau di alam syariat 99, hamba tahu aku kan apalah, ada gampang meribah sudah hafal. Kan satu nama Tuhan, di Tuhan menjadikan satu dua, kada boleh mengatakan dua tiga itu kada boleh. Satu nama Tuhan, satu di Tuhan, nama Tuhan nur di alam hakikat. Diri Tuhan juga orang dulu mengatakannya nurjat. Satu nama Tuhan cipta nama nurjat itu dua kalimat bujur. Arti nurjat nur diri bagi Tuhan mana diambil di antara dua kalimat. Ambillah ada hubungan dengan ngaran Tuhan. Karena nama dan diri kada mau terpisah. Makanya orang dulu cari Mahmud Tasir di sini. Ada yang keluar lain Mahmud Tasir lain ini dasar lain Mahmud Tasir ini. Nama ya dirinya kayak ini kan gitu ya Allah. Ini yang satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Sekarang yang kedua, wasamma subhanahu wa ta'ala isma nabihi fi alamin haqiqat illa bi Muhammad. Tuhan memberikan tahu namanya. Tuhan memberikan tahu nama nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Satu nama nabi dan katanya Muhammad. Nama nabi dalam syariat 201 nama. Diri nabi berapa? Satu juga yang Muhammad dua. Ini yang dikatakan Muhammad awalin, Muhammad til akhir. Jadi yang keluar dari mulut sini bilang ahad. Maksudnya satu nama Tuhan, satu nama Nabi, satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Satu nama Nabi, satu diri Nabi. Disimpulkan pada martabat wahdah. Apakah ada Nur Muhammad lah? Nur Muhammad diri kita yang sebenarnya. Nejal arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada yang pertama yang nampak di alam hanya Nur Muhammad. Itu ternyata diri kita sebenarnya. Ini orang yang meyakininya, orang merasakannya diri mati, orang yang di alam ini di puncak tadi orang ini berada di atas 7 lapis langit bumi. Kalau 7 lapis itu ya kudrat iradat ilmu hayat sama basar. Itu dingarani alam sufla. Tanah rendah. Di atas langit yang ke-7 ngaranya alam mulia, alam nang tinggi. Baras coba enek alam yang tinggi. Supaya bebas rusak. Merdeka jadinya alam Tuhan Nabi bekal siapa-siapa. Jangan anak bertaklid terus sih. Mana bertaklid terus hidupmu lapah ya kan? Apa terlapah kan? Menderita hidup. Kedukaan demi kedukaan.
bohong orang itu umur aku. Nah, jadi sini dipadahkan lah. Cara mendudukkan diri berdoa satu, liman tawassala binurihi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad, bagi orang yang meyakini dan merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad dari ujung kepala sampai juga jasmani rohani orang kayaknya rajin-rajin ini sudah zikir, sudah selawat ini. Ujar guru kumpul musyahadah Nur Muhammad, memandang diri Nur Muhammad itu lebih afdal daripada musyahadatul af'al, lebih afdal daripada musyahadatul sifat, lebih afdal daripada musyahadatul asma, lebih afdal daripada musyahadatul jat, lebih afdal daripada zikir. Selawat nak ada bersuara. Ini memandang aja, amun merasakan lebih dari itu berarti kan memandang menggunakan akal. Kalau merasakan diri Muhammad, ini menjadikan Muhammad diri kita sebenarnya. Ini jalan menghubungkan diri lawan Tuhan, lawan ini orang yang diperkala. Di saat mati itu kita diperkala, pasti roh kita sampai ke jatin muntah. Wa illa fala, kalau kada di hadapan. Ini menurut ulama. Nah, habis sudahlah. Bagi orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad akan dapat pengakuan Tuhan, diakui oleh Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya. Dapat pengakuan dari Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya, biar kada berzikir, kada berselawatan lagi. Tapi kada salahnya anak berzikir, anak berselawat pulang. Itu ngarannya syariat, zikir syariat. Zikir apapun bentuknya. Zikirnya ada 4. Zikir lisan. Jadi biar Nabi Abdul Zikri la ilaha illallah. Abdul Zikir la ilaha illallah. Masuk syariat itu. Kenapa ini yang zikir dari alifos sampai kemari. Luar Islam pacaran. Ada para pahat meninggal, akan doanya ada digaduhi oleh Tuhan. Bodoh. Ada tahu jalan wasilah, jalan mau dapat pengakuan dari Tuhan. Ada mau kemari, mentang-mentang jadi ustaz. Ulama mana yang akan datang hari ini? Datang orang Jakarta, Nabi pernah berbeat kemari berapa hari dari Jakarta sudah. Kemarin lah berangkat malam itu kemarin lah. Enggak nih harus dimakan. Nah, jadi kalau dapat pengakuan dari Tuhan sebagai kasihnya, balik aja ke awal yang nampak di alam, kembali kepada asa diri kita Nur Muhammad, asa diri kita di Tuhan di Nabi. Karena kita hidup di alam syariat, dianjurkan kita berzikir la ilaha illallah. Jadi kalau menurut Nabi seabad-abad zikir yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah, berzikir aja harus nyari-nyarinya. Udah kurang tahu, bak dawani hukum lawan ilmu cara amalan. Ini caranya ngejar guru-guru bahari mata pura adalah mata pura orang bimat tidak ada biasanya. Tapi kalau masalahnya ya Rabbi sholli ala Muhammad nyari orang. Masalahnya ini bisa nyari kan apa-apa. Biar minta dengar suara bungas baik, ayo kan apa-apa aja ya kalau itu sah. Selain daripada itu kan kalau niat ria cuma sia-sia jadi ada manfaat. Alwi haji bina bayang kalau tidak jadi kisah dia. Nah kedua zikir hati, zikir kolak ngarannya di hati Allah ini syariat juga ngarannya. Ba'amal beribadah di hati dengan zikir, itu dengan zikir kolak ngarannya itu amalia juga. Kalau bahasa Banjar gawian ba'amal. Kemudian yang ketiga zikir sir.
atau zikir robbani di orang bahari. Zikirnya ada di dalam isi hati, nya kadang tinggi juga di isi hati kita nah. Cuman kita ada mendengar. Maka supaya terdengar, rajin-rajin berzikir di hati supaya terbuka hati. Mesti terdengar dalam isi hati namun senantiasa zikir. Nah ini ketiga akhirnya. Dan ini ada pada diri Nabi kita. Nah keempat zikir nafas ini dari Syekh Bahauddin An-Naksabandi, pencetus tarekat Naksabandi. Ujar beliau, man akhraja nafsahu bi ghairi zikrillah bahwa mayitun maktuun anillah. Barang siapa yang keluar masuk nafasnya tanpa zikir kepada Allah, dalam pandangan Allah seperti mayit, nah itu bangkai, putus hubungannya dengan Allah. Ini menurut saya Bahauddin An-Naksabandi. Menurut Nabi kah? Menurut saya Bahauddin An-Naksabandi kah? Menurut Nabi, karena bermanfaat. Bukan kita menyalahkan pendapat ulama, karena ulama itu waris dari Nabi. Ini tahun lima tuh rancak ditakunakan di Banjar Boga, orang Banjar ini orang jika nafas dipakai menghantar silakan katakan apa juga, tapi non di hati tadi. Nah itu Nabi menyuruh, Quran ada ala bizikrillah tatma'innul. Nah supaya hati tenang. Nah kalau masalah rahmat ini masalah diri kita. Jadi kita ada hubungan lawan diri Nabi. Nah kalau hendak berzikir silakan. Ini martabatnya martabat wahidiyah. Jadi kalau martabat wahdah simpen di rahmat. Jadi bagi orang yang martabat wahdah, ini pandang istighfar di rahmat aja. Nah kan ada zikiran kan dia abadi zikir. Merdeka ngarannya, bebas pulsanya, ada lapar. Nah kalau berzikir ngarannya martabat wahidiyah mufassal terperinci, ada salah dua. Selain daripada itu alamnya alam sufla aja, alam di bawah, di bawah aja kali mana naik pangkat itu di bawah ini kadang mesugi. Iman jadi buruk-buruk. Hingga adanya itu coba orang belajar bertinggi biar gaya sugi walaupun gak ada sugi. Kalau gaya sugi kalau gak ada sugi ada mau kalah kok agama ya. Ini caranya. Keduanya limanis tanarqa binurihi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang karam. Ini karam ini bahasa guru aja namanya bati-bati lo pakai ujar sini undani nanti bati-bati karam di rumah sampai kayak ini. Ini ujar sini kami bahasa Cidin karam. Kalau bahasa guru sumber panah. Kalau bahasa malam syukur panah lawan is. Sekalinya di kitab Payupan Istighfar. Di kitab Payupan Istighfar kalau membicarakan panjang luas ya panjang lebar. Payu kita pakai bujol. Jadi yang kedua caranya, cara mendudukkan diri untuk Allah nih tadilah. Anak karam ini kan lain bahwa diri Muhammad karam ngarannya nih. Istilah Gurajanang jadi manggil bahasa karam. Sidin ini bisi murid. Sidin komandan di Belanda ini komandan ya. Bagian mana itu? Kenapa anak buah sini ditangkap oleh Belanda? Dibuat dalam peti, dicaburkan ke sungai. Timpa ya Belanda sungai. Jadi keduanya orang kan alat sudah modern. Ada orang kita mandal, tumbak lah, apalagi berincong tangannya. Itu berincong itu aja alat. Nah, sehari setelah itu karena Belanda sudah pada ada lagi, sehari ini maksudnya hendak dikumpulkan lah. Ya kali ini hidup aja di dalam banyu dalam peti tadi hidup. Jadi guru jangan apanya mengamalkan di guru jangan ujian pian pakaram di rumah aja. Bahkan di rumah amat di sini ngajak.
Rupanya meeting benar kalau kata kau berdaya lagi juga kalau sudah. Bermeeting dulu lah macam sehari semalam ya tuh pada mati sih. Bahasa Bakaran tuh dari murid cincin habis dipakai waktu bawaannya. Nah, sampai udah kayak ini nah, kalau nyamlet seorang orang sini banyak pendatangan baru di situ macam-macam orang. Sampai bisa pesantren, bisa Stalin. Sunyi bati-bati dulu jadi rame karena memancar lo datang lo dari mana-mana kayak apa nih nama memancar jadi mana-mana datang lo ada tahu gua karena rajin aja bu uji tani ini Muhammad ke Bandung dia datang dari mana-mana nah dan ini karena kan sepuluh tahun beli ke kampung ya ada ganti orang mulai beli unggul aja ini gua tahu gugur berapa periode sudah. Ya boleh laku lawas di sini ya kalau boleh dikumpul. Bagian hanya raja. Unggul harus mengamat kodim kodim boleh kata. Nah ini bahasa berbagi orang yang karam dan tenggelam pada lain pada Nur Muhammad akan mendapat pengakuan Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya. Soalnya hidup pengakuan Tuhan sebagai hamba kekasih sudah. Oh saja dia disuruh cara menunjukkan diri di Allah orang dalam pengakuan Tuhan sebagai hambanya dan kekasih.